Selamat datang di ujian cerita ruang tunggu. Bersama kami yang sudah melewati ujian di episode sebelumnya. Saya Aswin sebagai editor. Saya Nabila sebagai editor juga. Oke. Dan kali ini kami akan menguji anak magang kami. Bukan menguji sih. Menguji, mengadu domba ya? Iya, lebih tepatnya mengadu domba. Mungkin lebih tepatnya mengkorbankan mereka ya untuk kebutuhan ritual. Sangat jahat banget ya. Siapa yang akan menang? Anak magang aku atau saya Aswin. Kita punya dua anak magang. Kalau yang dari sisi saya ada Kalista. Sorry, harusnya diuji ya. Harusnya serem ya? Iya. Ada Kalista, anak magang baru. Halo, nama saya Kalista. Saya magang di Bumi Langit oleh bimbingan dari Kak Aswin. Saat ini saya bernempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga saya beruntung. Dan anak magang saya bernama Konstantin. Tuh dari namanya aja udah gitu. Halo, aku Koni dan aku di bawah bimbingan Kanabila dan aku dari Universitas Pelita Harapan. Semoga dari kuis ini bisa jawab at least satu pertanyaannya aja. pasti anak magang saya dong yang menang. Saya dong. Anak magang saya. Oke, kita saksikan aja segera. Sebutkan satu karakter patriot dan jawara favorit kamu beserta musuhnya. Waduh. Favorit kamu? Kalau favorit aku sih Godam. Tapi kalau musuhnya... Aduh, musuhnya aku ingetnya Pengkor sih. Oke. Ya paling aku demennya si Buta. Kalau untuk superhero satu Sri Asih, yang untuk musuh Pengkor iya nggak sih? Pengkor. Jawara si Buta dari Ibu Hantu. Sebutkan 3 divisi di Bumi Langit beserta tugasnya. Yang pertama tuh divisi komik. Tugasnya ya mengurusi praproduksi sama produksi komik. Divisi sosmed, mungkin kalau sosmed itu ya menghandle sosmed lah gitu kan. Terus divisi kreatif itu bikin ya proses kreatif dari Bumi Langit gitu, kayak misalnya desain baju atau apa gitu dan sebagainya. Kreatif, komik, dan marketing. Kreatif lebih ke merchandise kayaknya. Kalau komik ya ini menggambar panel ilustrasi buat komik, dan kalau social media memposting dari memposting konten-konten mengenai superhero di social media. Karakter Bumi Langit apa atau siapa yang cocok jadi HRD dan kenapa? HRD. Pertanyaan menarik. Nggak tahu kenapa gut feeling aku bilangnya Mandala. Mungkin Tira atau Sri Asih kali ya. Karena Tira tuh mungkin penampilannya ini kan menjebak gitu. Jadi bikin yang di interview tuh tegang mungkin ya. Mandala mungkin ini ya, impresi aku dari komik Aquanus yang dimana Mandala memanggil si Ganis ya kayaknya. Jadi mungkin karena Ganis ini di bawah ajaran Mandala, mungkin itu sih. Aku kayak pikir Mandala kayaknya tahu nih orang yang benar tuh direkrut gitu. Seandainya Mazda, Prince of Dream, jadi anak magang di Bumi Langit, posisi apa yang cocok buat dia? Maza ya? Aduh. Masalahnya gini, aku gak tahu apa-apa tentang Maza. Temennya Mandala, Aquanus dan... Iya, tapi nggak tahu dia tuh orangnya kayak gimana masalahnya itu. Dari timur ya. Ya itu doang. Apa kok magang? Kalau magang cocoknya di posisinya apa? Apa tadi title-nya Prince of Dream ya? Mungkin karena title itu mungkin pikiran aku langsung ke sosmed. Mungkin antara kreatif atau konfiksi. Masuk ke sosial media paling.
Sebutkan langkah-langkah membuat komik. Pertama itu awalnya dari praproduksi. Jadi kalau praproduksi itu mulai dari ngambil kayak penyusunan ide, konsep gitu kan. Terus nanti kalau misalnya udah rampung gitu kan, baru nanti dilanjut ke tahap produksi. Misalnya kayak dari naskah gitu kan, kayak terus storyboard, terus habis itu barulah sketsa, line art, base color, finishing gitu kan. Terus baru nanti ke tahap selanjutnya baru proses publishing gitu kan, itu selesai produksi. Mungkin itu yang saya tahu. Brainstorming dulu, nentuin kayak karakternya mau siapa aja, terus dari situ juga mendesain karakternya itu. Terus habis brainstorming, pindah ke untuk bikin naskah atau skrip gitu, kayak dialognya, suasananya gimana. Habis itu storyboard atau sketsa kayak gitu, line art, coloring, habis itu finalizing kayak efek, terus taruhin balon kata-kata. Udah. Dalam produksi komik terdiri dari apa aja, Ron? Oh, produksi itu ini ya, yang kayak yang bikin story gitu kan, terus yang bikin sketsa gitu kan, storyboard artis gitu kan, terus line art gitu, base color, finishing gitu kan, terus yang mungkin yang ngasih teks gitu, Editor, line artist, storyboard artist, colorist, background artist bisa lah ya, scriptwriter. Itu aja sih aku bisa pikir. Ada satu lagi. Ada jobnya yang dilupakan ya? Yang dilupakan. apa editor? Oh iya. Oh iya. Apa perbedaan antara komik cetak manga dengan webtoon? Minimal 2 perbedaan. Kalau komik cetak itu bikinnya secara tradisional, jadi dari kertas gitu kan, dari proses sketsa di inking gitu kan. Tapi kalau webtoon itu mungkin secara digital gitu, kayak dibikinnya juga jadi dari software yang udah digital gitu kan. Terus kalau misalnya komik cetak itu dinikmatinya mungkin dari cetak gitu kan, jadi kayak dari buku, entah dari diterbitkan atau dia dari majalah komik atau apa gitu kan. Cuma kalau digital webtoon itu dia dari platform gitu, jadi kayak platform digital kayak Webtoon atau Tapas dan lain-lain. Paneling webtoon itu dari atas bawah horizontal, kalau komik cetak itu kiri kanan karena ya ada halamannya gitu. Kok art style webtoon lebih simple kalau daripada komik percetakan, karena kalau webtoon kan uploadnya itu kan tergantung ya schedule-nya, tapi kebanyakan yang aku lihat itu kan weekly. Pada movie Sri Asih, terdapat kitab yang dibuka oleh Kala dan Eyang Mariani. Oke. Pertanyaannya, siapakah yang kamu suka antara Kala dan Tangguh? Kenapa pertanyaannya gitu? Kok tiba-tiba tim Tangguh tim versus tim Kala? Ya kalah lah, pilih Kenapa? acak. Nggak ada alasan, aku milih acak. Kayaknya aku harus milih Tangguh sih. Mungkin karena Tangguh itu sahabatnya dari kecil, in a way lebih trusting gitu. Sebutkan minimal 2 judul webtoon dari Bumi. Gundala sama Virgo and the Sparkle. Sri Asih Celestial Goddess, sama satu lagi Gundala Son of Lightning. Sebutkan 3 kerajaan utama di era legenda, di era yang jaga bumi, beserta perwakilannya. Kok tiba-tiba otak aku langsung ngeblank. Maaf, aku kayaknya pas untuk ini. Wah, aku skip deh, aku nggak ingat. Jawabannya adalah ada 3 kerajaan, ada Wiba, Rawaya, dan Godam. Wiba itu diwakili oleh Zitu, Rawaya diwakili Asih, dan Godam diwakili sama Ganda. Nah, ya. Skor dari Konstantin, berapa Kak? Halo rakyat Bumi Langit, terima kasih yang telah mengikuti giveaway minggu lalu dengan pertanyaan apa subjudul dari buku ini, Sri Asih Movie Companion. Dan jawabannya adalah teng teng. Sasana. Sudah ada 2 orang yang beruntung untuk mendapatkan komik ini. Yang pertama adalah Muktio Catur dan yang kedua adalah Hendra Danang. Oke, selamat bagi para pemenang dan nantikan bukunya mendarat di rumahmu.
Oke. Skor dari Kalista 8. Jadi nggak ada yang menang nih, gimana nih? Nggak apalah, Dari karena kita kenapa? kompak. Solidaritas. Apa sih yang Jadi satu ya? gimana reaksinya setelah ikut ujian cerita dalam tubuh? Kita kompak 8 untuk semua. Terima kasih udah nonton ujian kita kali ini. Sampai jumpa di ujian cerita ruang tunggu selanjutnya. Dadah.